Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas tentang kenapa sih makin ke sini Islam makin mundur, makin tidak berkembang, bahkan tidak maju dan hampir ketinggalan zaman oleh yang lainnya. Baik, yang pertama apa ya istilahnya? Pada saat masa kejayaan Islam, Kerajaan Abbasiyah, pada saat itu kan seluruh ilmu itu hampir lahir semua. Banyak yang lahir dari mulai astronomi, kemudian ada Al-Khawarizmi yang algoritma, Ibnu Sina yang kedokteran, ahli bedah dan lain-lain sebagainya. Padahal sangat banyak sekali. Sedangkan sekarang enggak. Dan alasannya ya, menurut saya ya yang seingat saya, alasannya karena ilmu itu terpecah dijadi dua. Di mana pas zaman Islamnya maju, itu ilmu itu tidak terbagi menjadi dua. Maksudnya dua itu apa sih? Nah, di masa Abbasiyah atau masa puncak masa keemasan atau masa Nabi dan seterusnya, bahwa yang dimaksud dengan ilmu Islam atau ilmu agama itu tidak mencakup dengan ritual ibadah semata, tetapi astronomi juga ilmu agama, kedokteran juga ilmu agama, kemudian kimia juga ilmu agama, semuanya dari ilmu agama. Karena ilmu-ilmu itu pun kan terlahir kebanyakan dari kitab suci. Dan dari kitab suci akhirnya dikembangkan menjadi ilmuwan atau jadi ilmu pengetahuan yang kita kenal sampai sekarang. Nah, sedangkan sekarang kenapa nggak maju, tidak meneruskan Islam zaman emas atau golden age, itu dikarenakan ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang dimana dikonotasikan bahwa kimia, matematika, fisika, biologi, geografi, sejarah, dan lainnya itu ilmu dunia, tidak bisa dibawa mati. Sedangkan yang kita harus pelajari di zaman sekarang ilmu agama itu yang dimaksud dengan fikih, akidah, tahri, akhlak, Al-Quran dan hadis, ini ilmu akhirat yang wajib dipelajari, sedangkan ilmu dunia yang tadi tidak wajib. Padahal semua ilmu itu wajib dan semua ilmu itu adalah ilmu agama. Karena dalam Al-Quran hampir dijelaskan semuanya. Dari mulai tumbuhan dijelaskan di Al-Quran, hewan dijelaskan dalam Al-Quran, atom juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang lainnya juga banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan semua itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama. Tetapi kenapa di zaman sekarang ilmu-ilmu agama itu ilmu itu terpecah jadi dua, ilmu dunia dan akhirat. Padahal apa ya istilahnya, ilmu agama dan ilmu dunia, ilmu akhirat tidak bisa dibawa mati, karena yang bisa dibawa mati adalah amal baik dan amal buruk. Ada juga mungkin sebuah hadis ya yang dimana tentang ilmu yang bisa membuat kita dapat pahala meskipun kita sudah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kan setiap orang yang meninggal lalu dikubur itu terputus amalnya kecuali yang empat apa tiga ya saya lupa. Yang pertama doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga sedekah jariah. Nah, kan di situ ada ya istilahnya kayak ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dimana memberikan banyak manfaat kepada setiap masyarakat. Dengan ilmu itu akhirnya bisa hidup, dengan ilmu itu bisa bertahan lama, dengan ilmu itu dia bisa menikmati hidup. Nah, seperti itu. Oleh karena penggolongan ilmu ini menjadi dua, akhirnya apa ya? Ya Islam jadi gak maju. Jadi nggak istilahnya terhalang dengan pembagian dua ilmu ini. Padahal kalau alasannya untuk dunia akhirat, padahal semua ilmu pun bisa menjadi pahala dan bisa menjadi amal buat akhirat jika didasarkan oleh keinginan atau ngajar dengan alasan lillahi ta'ala, karena Allah. Misal saya ngajari kalian ilmu gini, saya tidak menuntut biaya apapun, dan ini saya ikhlas, nggak bayar, nggak minta dibayar, dan nggak apapun sama sekali. Karena ini niat lillahi ta'ala, agar semuanya tahu bahwa Islam itu nggak maju karena apa. Ya karena itu, karena tidak, ilmu ini dibagi menjadi dua. Padahal semua ilmu itu adalah ilmu agama karena dijelaskan dalam Al-Quran. Ya enggak sih? Nah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kenapa Islam itu apa yang nggak maju? Karena
Ada sebuah slogan apa kutipan ya? Dunia tidak dibawa mati. Pernah dengar? Jangan kejar harta, harta tidak dibawa mati. Nah, kata siapa dunia tidak dibawa mati? Kata siapa harta tidak dibawa mati? Padahal bisa dibawa mati loh. Misal di dunia kita bisa beramal apapun dan amalnya itu bisa dibawa mati kan. Kemudian harta. Harta emang tidak bisa dibawa mati, ibaratnya kayak mati lalu mobil diikut dikubur, rumah diikut dikubur, itu emang nggak bisa dibawa mati seperti itu secara logika. Tetapi bisa dibawa mati jika harta itu disedekahkan, jika harta itu diwakafkan menjadi musola, menjadi masjid, harta itu diinfakkan, harta dipakai ibadah kurban, harta pakai ibadah akikah, harta dipakai haji, umroh, memberikan makan anak yatim piatu, memberikan makan fakir miskin, ini bisa harta ini dibawa mati dengan melakukan hal seperti itu. Padahal itu bisa. Tapi kenapa banyak orang yang mengatakan harta tidak dibawa mati? Padahal bisa dibawa mati dengan beramal dengan harta. Bahkan hampir semua ibadah itu menggunakan harta. Misal dalam sholat ya, sholat kan kita harus membeli pakaian itu pakai harta. Membeli makanan supaya kita sehat dan bertenaga kan kita butuh harta untuk membelinya. Kita butuh rumah tempat tinggal, butuh harta. Bangun musola butuh uang, harta. Bangun apapun butuh harta. Jadi kenapa harta tidak dibawa mati? Terus yang paling parahnya ya, setelah bilang harta tidak dibawa dunia, tidak, harta tidak dibawa mati dan seterusnya, ujung-ujungnya pinjam uang. Ya, ada yang kayak gitu, banyak. Dan parahnya lagi ditagih susah, malah makin marah. Ya enggak sih? Dan saya nggak terlalu marah sih terhadap hal yang begituan, karena harta tidak dibawa mati sedangkan hutang bisa dibawa mati. Padahal yang namanya hutang itu ya kata Nabi Muhammad, bahwasanya orang itu jangan dulu dikebumikan ke kubur sebelum hutangnya lunas, atau ada orang yang mau menjamin buat bayar hutang tersebut hingga lunas. Baru setelah hutang selesai baru dikuburkan. Tapi sekarang kan kebanyakan ya gitu. Nah, itu dua alasan ya. Yang pertama, ilmu terbagi menjadi dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang kedua, harta tidak dibawa mati. Nah, harta tidak dibawa mati ya itu. Yang ketiga, jangan ngejar dunia, jangan ngejar peradaban karena tidak dibawa mati. Hampir sama seperti yang kedua. Di mana orang barat mengembangkan AI, Cina mengembangkan AI, smartphone dan lain-lain, sedangkan umat Islam hanya fokus ibadah, tidak menciptakan peradaban apapun. Mungkin ada peradaban ritual, ya ritual yang baru ini itu. Sedangkan ya untuk kontribusi buat dunia ya makin berkurang sampai sekarang. Ketika ditanya kontribusi terhadap dunia apa, kebanyakan menjawab Ibnu Sina menciptakan kedokteran, Al-Hawarizmi, Ar-Razi dan lain-lain. Jadi apa ya? Kalau ditanya umat Islam zaman sekarang kontribusinya apa? Anda tahu nggak Ibnu Sina? Anda tahu nggak? Ya sekarang maksudnya. Bukan bukan yang kemarin. Jangan terlalu bandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Kalau membandingkan seperti itu ya masa lalu dengan masa lalu, masa sekarang dengan masa sekarang, itu perbandingan yang logis, yang setara. Kadang heran ya kayak gitu tuh. Nah itu ya ketiga, jadi kita tuh tidak mau ngejar peradaban, padahal kan zaman Nabi itu peradaban maju banget. Pada masa puncaknya Abbasiyah, seluruh perpustakaan bukunya diterjemahkan semua ke dalam bahasa Arab dan dipelajari semua. Akhirnya banyak tuh ulama ya yang menciptakan banyak kitab yang membahas banyak hal, bukan satu hal saja tapi banyak hal. Coba kalau umat Islam yang sekarang seperti itu, pasti maju, peradaban maju, semuanya jadi maju. Berhubungan melihat Islam hanya sekadar ritual saja, bukan sekadar rahmatan lil alamin, padahal dalam Al-Quran kan jelas rahmatan lil alamin. Semua hal yang harus dipelajari, diamalkan. Nah itu tiga ya alasannya. Ya yang keempat, suka menyalahkan pihak lain.
Kenapa Islam tidak maju? Karena fitnah Yahudi. Kenapa Islam gak maju? Karena Amerika. Kenapa Islam maju? Karena Israel. Kenapa Islam gak maju? Karena Cina peradabannya gini. Terlalu menyalahkan pihak lain tanpa introspeksi diri. Coba kalau kita menyalahkan Amerika, kitanya juga punya karya. Ini loh karya saya. Tetapi karya saya kalah dengan karya Amerika. Baru boleh menyalahkan, ini mah karya nggak punya, tapi nyalahin pihak lain. Kadang heran. Nah, mungkin itu 4 alasan kenapa Islam tidak maju ya zaman sekarang, peradabannya gak maju, perkembangannya gak maju. Ya, semoga aja kedepannya Islam bisa berubah dan menjadi maju dan berkontribusi terhadap dunia sangat banyak. Dan jangan terlalu mengharapkan orang-orang dulu. Karena yang diharapkan sekarang adalah diri kita sekarang, umat Islam sekarang, supaya kita tidak bergantung terus-menerus kepada orang kafir. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.